Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Dan selamat memasuki perjumpaan dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Jemaat Tuhan, kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menghampiri hadirat Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Pemberita firman pada ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Maria Silahawi Sulaiman dan puji-pujian akan dinaikkan oleh gabungan Perkat PKB dan PKP. Umat Tuhan yang berada di rumah, kami persilahkan berdiri. Mari menghadap Tuhan dalam pengharapan pasti dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan dan perjumpaan dengan sesama. Ibadah kita hari ini masih tetap dalam suasana di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang ada dalam kehidupan umat. Di dalam gereja mini, yakni di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, marilah kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan, Pencipta semesta alam. Karenanya tetaplah bersyukur, nyanyikan nada syukur kepada-Nya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Nas pembimbing di dalam Mazmur 30 pada ayat 5 sampai dengan ayat 6 berkata, "Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Umat Tuhan, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembah-Nya, ucapkan syukur puji nama-Nya. Ia berikan putra tunggal-Nya untuk membebaskan dunia, jadi korban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembah-Nya, ucapkan syukur puji nama-Nya. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara berbalasan. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Baik, saat ini kami akui kelemahan yang ada dalam diri kami. Kami lalai melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami beribadah kepadamu, namun kami memungkiri kekuatannya. Ampunilah kami, baharui kehidupan kami saat kami menyembah Tuhan hari ini. Allah Bapa Maha Kasih, janganlah Engkau menghukum kami. Sungguh kami menyesal dan malu. Kasihani anak-Mu, jangan Kau menghajar kami, agar jiwa kami tak tersiksa. Jangan biarkan kami merana. Kasihani anak-Mu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat,
Disampaikan berita anugerah pengampunan, apa yang tertulis di dalam Kolose 1 pada ayat 13 sampai dengan ayat 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudara terkasih, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka sebagai hamba dan pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama berdiri untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru, apa yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 10 pada ayat 19 sampai dengan ayat 24 berkata, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara terkasih, mari kita bersama mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Kristus Maha Pengasih,
Anugerahkan kepada setiap kami anak-anak-Mu hikmat dengan kekuatan Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami saat kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami percaya bahwa dengan kekuatan hikmat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Lama, Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 9, yang menyatakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Allah diam dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepadanya. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Salam sehat untuk semua. Kita masih akan tetap sehat-sehat saja. Khususnya juga untuk tim yang ada sekarang ini, yang bersama-sama saya melayani, kita semua akan tetap sehat. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersama mengucap syukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan untuk menyediakan ruang
di dalam rumah tangga kita masing-masing agar Tuhan hadir, Tuhan menyapa kita, Tuhan memberkati, bahkan Tuhan menyambut pujian penyembahan kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, apakah kita akan pekan depan masih ingin tetap sehat? Ibu bapak dan saya masih ingin tetap bahagia. Kalau saya diminta untuk bahagia, saya ingin bahagia dan semua orang ingin bahagia. Saya pun ingin tetap sehat, ibu bapak juga ingin tetap sehat. Melewati setiap tantangan. Nah, soalnya adalah apakah ada resep supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap bahagia? Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, bagi ibu bapak yang membaca halaman depan Warta Jemaat dari GPIB Maranatha Bandung, pasti ada tulisan yang membawa kita kepada motivasi yang benar-benar ketika kita sebagai orang Kristen diingatkan apa yang harus kita lakukan. Resepnya adalah yang utama, berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berikanlah hatimu yang terbaik untuk Tuhan. Sisihkanlah berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk sesama. Karena itu sesungguhnya yang juga diajarkan di dalam tradisi agama-agama Israel kuno. Itu juga yang diajarkan dalam tradisi agama-agama yang saat ini masih ada dalam perjalanan kehidupan manusia. Selalu mengajarkan kepada umat untuk menyediakan, untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan pencipta semesta alam. Mungkin kita bertanya ketika kita lihat bacaan pasal 1 dari kitab Imamat, apa maksudnya? Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Allah menghendaki keteraturan. Tuhan Allah menghendaki umatnya mempunyai rasa ketergantungan yang sangat erat kepadanya. Hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat intim. Allah menghendaki relasi yang intim. Sehingga kalau kita bersama memperhatikan apa yang dicatat di dalam kitab Pengajaran Musa bagian ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tuhan Allah memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel. Katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Bagian ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Itu ditegaskan ketika mereka keluar dari tempat perbudakan. Ketika mereka masuk dalam arak-arakan orang-orang yang telah menikmati kebaikan Tuhan. Mereka diajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Di pasal bacaan ini, pasal 1 dari kitab Imamat, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, protapnya jelas, aturannya jelas. Kalau kita lihat bagian ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat 5. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, yang ditekankan adalah lembu jantan disembelih lalu dipersembahkan darah yang dipercikan di sekeliling mezbah. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya ditegaskan bahwa ada bagian-bagian tertentu yang dibakar dan apinya tidak boleh padam. Kalau ibu bapak perhatikan bacaan pasal 6 pada bagian ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara yang terkasih, kitab Imamat menceritakan bagaimana orang-orang Israel harus mempersembahkan yang terbaik. Bukan hanya korban bakaran,
korban sajian, korban keselamatan, korban penghapusan dosa, korban penebus salah, dan semuanya menggunakan media, yaitu binatang. Bahkan ketika mereka mempersembahkan korban sajian, mereka menggunakan tepung yang terbaik, minyak yang terbaik. Apa yang dilakukan umat dengan cara menyembelih lembu dan darah yang dipercikan, karena darah adalah lambang kehidupan. Manusia berdosa dan sejatinya ketika manusia jatuh dalam pelanggaran, ketika manusia berbuat salah, maka ia tidak menikmati hidup. Ia tidak mempunyai kekuatan untuk hidup. Karenanya manusia harus minta pengampunan. Caranya adalah seperti yang kita perhatikan di dalam bacaan Alkitab hari ini. Lakukanlah ritual menyembelih binatang. Darah yang tercurah itulah yang menyelamatkan. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, itu pengajaran Musa dalam perjalanan kehidupan umat Israel kuno. Dan tradisi itu masih ada dalam perjalanan kehidupan kita. Ada beberapa budaya tertentu, ada ajaran-ajaran agama tertentu. Mereka mempersembahkan korban bakaran, mereka menyediakan media dengan cara menyembelih binatang. Tetapi dalam persekutuan kehidupan kita sebagai gereja, tentu kita tidak melakukan seperti apa yang disampaikan di dalam bacaan Alkitab ini. Pertanyaannya mengapa? Karena kita sebagai orang-orang percaya, ibu bapak saudara-saudara, apa yang kita imani sampai hari ini, semuanya sudah dikerjakan oleh Allah dalam Yesus. Di dalam Yesus dosa dan kesalahan ibu bapa, saudara dan saya sudah diampuni. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib, ibu bapa dan saya telah menikmati pemulihan sehingga sekarang kita semua menikmati satu relasi yang intim dengan Tuhan. Karenanya hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, melalui pengajaran kitab Imamat, kita diingatkan kembali. Terlebih dalam situasi pandemi global virus COVID yang sampai hari ini kita semua masih berada dalam suasana tertekan. Ada banyak orang mengalami satu pergumulan tersendiri, merasa jenuh di dalam rumah karena tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Tapi hari ini kita mau belajar kembali lewat situasi pandemi global. Inilah media yang Tuhan berikan kepada kita, media pembelajaran untuk kita, belajar untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan, belajar untuk menikmati waktu yang Tuhan anugerahkan, belajar untuk menghargai relasi yang intim dengan Tuhan, belajar untuk menjaga dan merawat relasi yang intim dengan pasangan, dengan anggota keluarga, bahkan dengan sesama orang-orang yang kita cintai. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Allah yang Maha Kasih memberikan perintah agar umat mempersembahkan yang terbaik. Di dalam kitab Imamat jelas disampaikan kepada kita, binatang lembu jantan yang terbaik. Tetapi hari ini, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Mari kita persembahkan kepada Tuhan seluruh hidup kita. Bukan sisa hidup, tetapi seluruh kehidupan kita yang sudah dipulihkan. Persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan bukan hanya berbicara soal uang, tetapi seluruh kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan sampai detik ini. Yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sisihkan yang terbaik juga untuk sesama, untuk keluarga kita masing-masing. Yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi saya mau sampaikan untuk kita bahwa dampak daripada COVID-19 saat ini bukan hanya banyak orang mengalami yang namanya kesulitan hidup,
Tetapi ada banyak orang saat ini juga bergumul dengan kondisi kehidupan kesehatannya. Pertanyaannya adalah, masih bisakah kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Ibu bapak saudara-saudara, kita masih bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Memuliakan nama Tuhan dengan cara kita mentaati aturan-aturan yang ada. Karena perjalanan kehidupan orang Israel, mereka hidup dalam keteraturan ketika mereka telah mengalami pemulihan. Karenanya mari kita mengerjakan pekerjaan yang bisa kita kerjakan sekecil apapun. Kita percaya bahwa Allah akan berbicara lewat alam ini. Dan Allah tetap memberkati perjalanan kehidupan kita. Karena dalam darah Kristus kita telah mengalami pemulihan. Kristus yang bangkit telah memberikan masa depan yang terbaik untuk kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Dengan sukacita padanya, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Saudara terkasih, mari kita bersama berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidupnya kekal. Saudara-saudara yang kekasih, silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati di dalam doa syukur. Kita berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur atas persekutuan yang Tuhan anugerahkan.
bersyukur atas kemenangan iman yang boleh kami nikmati. Bahwa ketika kami berada dalam suasana pandemi global COVID-19, kami bersyukur karena Tuhan menolong kami melewati masa krisis sampai detik ini. Krisis ini berdampak dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Namun satu hal kami percaya, Tuhan sedang berbicara lewat alam ini, bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber penghibur sejati. Engkaulah Allah yang maha adil, yang sedang menyatakan kuasa keadilan-Mu dalam perjalanan kehidupan dunia. Karenanya Bapa, terima ucapan syukur kami semua. Baik kami yang bersyukur dari rumah masing-masing. Kami boleh bersyukur karena kehidupan keluarga kami diberkati. Kami boleh bersyukur untuk kesehatan, sehingga dengan kesehatan yang baik, kami bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Sehingga ketika kami boleh mengalami kemenangan iman, kami juga banyak berharap bahwa kemenangan iman terjadi atas kehidupan perjalanan para pemimpin bangsa-bangsa di dunia. Teristimewa dalam perjalanan bangsa Indonesia. Untuk pemimpin bangsa kami, presiden, wakil, dan para menteri yang ada sekarang ini. Tuhan kuatkan iman mereka, berikan kesanggupan untuk mengambil kebijakan mengatasi badai pandemi ini. Sehingga setiap kami sebagai pribadi, orang-orang percaya, kami tetap berada di dalam kehidupan yang taat. Agar kami sebagai warga negara Indonesia, kami berdiri menjadi warga negara yang patuh pada kebijakan pemerintah. Biarlah kami menjadi orang-orang yang patuh terhadap aturan-aturan Tuhan ketika Engkau berbicara dalam perjalanan kehidupan para pemimpin kami, teristimewa juga pemimpin Kota Bandung. Biarlah proses pelaksanaan PSBB yang masih berlangsung, Engkaulah sumber kekuatan buat setiap kami. Engkau yang mengatur semua kondisi yang ada. Karenanya Bapa, kami mohon hikmat dan pertolongan-Mu, sehingga mereka boleh menyelenggarakan semua aturan yang ada, dan mereka boleh menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan yang mengatur situasi sampai hari ini. Hari ini juga kami berdoa untuk semua pelayanan yang boleh dipersembahkan, untuk semua perjalanan kehidupan para pelayan Tuhan, untuk semua para presbiter, untuk setiap gereja yang boleh menyatakan suara kenabian, untuk setiap pengurus yang ada. Dalam pelayanan kategorial, biarlah mereka melayani dengan kreativitas yang Tuhan anugerahkan. Teristimewa juga di dalam lingkup jemaat-Mu, Jemaat Maranatha Bandung. Mereka yang dengan sukacita memberi diri melakukan proses pelayanan, sehingga proses ibadah berlangsung saat ini lewat proses live streaming. Ada orang-orang yang Tuhan anugerahkan talenta yang luar biasa. Tuhan berkenan memberkati persembahan syukur mereka. Hari ini juga kami mau menyerahkan untuk setiap janda, setiap duda, bahkan para lansia, warga jemaat Tuhan yang saat ini dalam kondisi sakit. Mereka yang masih dalam kondisi berduka karena kehilangan sosok seorang yang sangat dikagumi. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, khususnya untuk keluarga Sinulinga dari sektor pelayanan 15. Supaya keluarga ini semakin diberkati sepeninggal suami terkasih. Hiburkan supaya anak-anak juga tetap bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga warga jemaat Tuhan yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kuatkan iman mereka, supaya mereka juga boleh menerima semua realita ini dengan penuh rasa sukacita dan syukur. Kami berterima kasih untuk anak-anak yang telah menerima hasil kerja keras mereka, kelulusan mereka peroleh. Biarlah mereka juga berjuang pada tahap selanjutnya. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di usia balita. Anugerahkan kesehatan, ketekunan, dan kesabaran untuk setiap kami sebagai orang tua,
Mampukan kami untuk mengajar, memberikan arahan sehingga mereka pun hidup di dalam motivasi untuk tetap bekerja, belajar di rumah, dan bersyukur senantiasa di dalam kehidupan keluarga. Berkati jemaat-Mu yang Tuhan izinkan bertambah usia. Biarlah mereka juga semakin diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saat ini kami tetap bersyukur karena kami tidak berjalan sendiri di dalam menapaki perjalanan kehidupan hari yang lalu. Bahkan masa depan, hari esok kami tidak berjalan sendiri. Ada kuasa Tuhan yang menopang kami. Tuhan mengendalikan alam ini. Tuhan juga mengendalikan setiap jalan pikiran kami dan hati kami. Terima dan sambutlah persembahan syukur kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami dan pencobaan. Tapi lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Paduan suara gabungan PKB dan PKP dengan media virtual dipersilakan. Di pagi hari yang sepi, ku datang sendiri, dan suara yang aku dengar itulah suara Tuhanku. Yeah.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 14 sampai dengan 15 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Salurkan persembahan syukur saudara melalui rekening mandiri nomor 1310081999981 atas nama GPIB Maranatha Bandung. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya, tetap Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa,
untuk berdoa bersama, menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Bapa, sumber segala berkat, sambutlah persembahan syukur kami melalui ibadah hari ini, karena Bapa mengatur masa depan kami dan menyediakan setiap kebutuhan hidup ini. Dalam kasih setia Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Jemaat Minggu 3 Mei 2020. Yang pertama, ibadah hari Minggu. Mulai tanggal 3 Mei 2020, ibadah virtual hari Minggu akan dilakukan secara live streaming pada pukul 9 pagi. Yang kedua, diberitahukan kepada jemaat bahwa pengadaan atau penempatan kotak sampul persembahan di depan pintu gedung gereja karena keberadaannya tidak sepenuhnya dapat diawasi secara baik oleh bagian keuangan, maka mulai tanggal 1 Mei 2020 ditiadakan. Untuk penyerahan persembahan langsung disetor ke gereja setiap hari kerja atau melalui rekening Bank Mandiri nomor 1310081999981 atas nama GPIB Maranatha Bandung. Kiranya jemaat dapat memaklumi hal tersebut dan mohon dukungannya. Yang terakhir, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Bandung mengucapkan selamat menikmati berkat Tuhan di hari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang berbahagia dari tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara sekalian. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan ibadah kita, ibadah aktual di dalam rumah kita masing-masing, sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karenanya mari kita bersama berdiri untuk kita melaksanakan pengutusan. Saudara-saudara terkasih, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, hidupmu tambahkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, arahkan hati dan pikiran saudara kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.